atau Gen Z belakangan mendominasi total investor pasar modal. Sepanjang 46 tahun pasar modal dibuka kembali, investor berumur di bawah 30 tahun sebesar lebih dari 50% dari total investor. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, per 8 Agustus 2023, investor dengan usia di bawah 30 tahun tercatat sebesar 57,26% dengan total aset sebesar 50 triliun rupiah. Kemudian usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 23,18% dengan jumlah aset mencapai 112 triliun rupiah. Sementara investor berusia 41 hingga 50 tahun sebanyak 11,29% dengan total aset mencapai sebesar 171 triliun rupiah. Usia 51 hingga 60 tahun sebanyak 5,41% dengan kepemilikan aset sebesar 240 triliun rupiah. Serta investor di atas 60 tahun sebanyak 2,8% dengan total aset mencapai 890 triliun rupiah. KSEI mencatat investor pasar modal sebanyak 11,46 juta didominasi oleh investor muda sebesar 78%. Sementara secara year to date jumlah investor pasar modal meningkat yakni 11,15% menjadi 11,46 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,31 juta. Adapun KSEI mencatat total aset pasar modal mengalami peningkatan 2,25% year to date dari 6,6 triliun pada 2022 menjadi 6,8 triliun rupiah. Peningkatan total aset yang tercatat di KSEI sejalan dengan peningkatan IHSG serta kapitalisasi pasar yang menembus 10.000 triliun rupiah. Dari sisi demografi per 8 Agustus 2023, investor individu di Indonesia didominasi oleh 46% laki-laki, 56% berusia di bawah 30 tahun, di mana 32% pegawai swasta negeri dan guru, 64% berpendidikan terakhir SMA, dan 46% berpenghasilan 10 juta hingga 100 juta per tahun. Sementara itu, investor lokal di Indonesia masih mendominasi sebesar 99,68% dengan rincian jumlah 99,57% untuk investor saham dan 99,91% untuk investor reksadana. Data kepemilikan rekening investor di agen penjual efek reksadana Finansial Teknologi pun menguatkan klaim dominasi dari investor muda di pasar modal Indonesia dan capaian tersebut saat ini telah mencapai 78%. Halo pemirsa, selamat malam. Kali ini Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya David Silahoy. Kita akan membahas mengenai seperti apa tren dari perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun pemilu tahun 2024. Apakah akan naik seperti yang diharapkan atau hanya begitu saja stabil atau bahkan turun? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman. Pak Iman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak sudah diterima di rumahnya nih. Terima kasih. Oke. Pak Iman, seperti apa tren dari pasar saham di tahun 2024 karena ini tahun pemilu? Terima kasih Pak David. Kalau kita lihat berdasarkan data, IHSG di tahun pemilu itu terus mencatatkan kinerja positif. Ya, hal ini tercermin dari kalau kita lihat IHSG tahun 2009, 2014 dan 2019 yang tumbuh masing-masing sebesar 86,9%,
22,3% dan 1,7%. Tahun pemilu itu berpotensi mendorong tingkat konsumsi perekonomian, khususnya produk industri yang padat karya, seperti makanan, minuman, tekstil, dan percetakan serta transportasi. Tentu saja hal ini berdampak pada kinerja beberapa sektor yang berpotensi tumbuh positif, seperti sektor barang konsumen, layanan komunikasi, keuangan, dan lain-lain. Oke, jadi kalau bicara soal keuangan ini, kemarin ini kan sempat kita karena dari Amerika, The Fed akan merencanakan akan naik, tapi ternyata masih stabil aja segitu. Apakah ini akan berdampak pada nilai suku bunga di kemudian hari buat di Indonesia dan juga pasar sahamnya? Dari sisi kita lihat domestik ya, beberapa hal yang mendorong kinerja positif pasar modal periode pemilu adalah satu, mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. 13 tahun terakhir ini cenderung berada di kisaran 5%. Sementara termasuk saat tahun pemilu. Jadi hal ini menjaga optimisme domestik sehingga konsumsi rumah tangga cenderung terjaga. Yang kedua, tentu saja besarnya anggaran yang disediakan untuk pemilu yang akan memberikan dampak multiplier effect terhadap konsumsi ekonomi domestik. Dan yang ketiga adalah program kerja yang dipaparkan oleh masing-masing calon kandidat presiden ataupun wakil presiden yang akan memberikan gambaran serta prospek kondisi ekonomi Indonesia ke depannya. Dari sisi global, tentu saja terdapat tren positif pada indikator net buy pada pasar saham selama periode pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal ini mengindikasikan adanya keyakinan positif dari investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia selama periode pemilu, sehingga terjadi arus masuk dana asing di pasar modal Indonesia. Baik, ini menjadi suatu hal yang positif sebenarnya Pak ya, dan jadi kita ada certainty ke depannya ya. Nah, kalau bicara soal BEI-nya sendiri, bagaimana BEI mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik ini? Kalau kita lihat dari sisi jangka pendek ya, momen pemilu ini dapat mendorong peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pasar saham terutama. Meskipun sebagian investor saat ini kita lihat cenderung wait and see. Permintaan akan produk dari sektor tertentu yang berkaitan dengan kampanye dapat meningkatkan pada periode pemilu. Pemerintah biasanya mengeluarkan anggaran untuk proyek infrastruktur dan program lainnya guna mendukung pemilu. Hal ini mendorong geliat ekonomi dan pasar modal. Jika pemilu berlangsung aman dan kondusif, tentu saja pemilu dapat menjadi sentimen yang positif bagi investor asing maupun investor domestik di pasar modal kita. Nah, yang kedua secara jangka panjang. Pemilu merupakan peristiwa politik yang akan menentukan tidak hanya arah politik, namun juga arah kebijakan ekonomi di Indonesia beberapa tahun ke depan. Tidak terkecuali kebijakan di bidang pasar modal. Baik, nah, kalau begitu kita sebenarnya bisa tetap bersemangat ya untuk kita berinvestasi, lalu kemudian kita melihat pasar saham ke depan di Indonesia tahun 2024 ini ke arah yang positif, mengingat juga mungkin belanja juga akan semakin banyak karena adanya biaya untuk pemilu ya tentunya. Tapi kalau kita lihat proyeksi untuk IPO di tahun depan itu seperti apa? Apakah akan paling tidak akan bagus seperti tahun ini atau justru akan bertambah atau malah berkurang? Kalau kita lihat sejak tahun 2018 ya, secara konsisten itu setiap tahun lebih dari 50 pencatatan perdana saham untuk perusahaan yang baru di BEI setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini bahkan pencatatan perdana saham perusahaan di BEI selama setahun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sampai dengan 10 November ini terdapat 77 perusahaan tercatat saham di BEI dengan fundraise mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Dan masih terdapat pipeline 28 perusahaan. Jadi menurut laporan EY, per Q3 2023, BEI itu menempati peringkat kelima dan ketujuh secara bursa global untuk perbandingan dari segi jumlah IPO maupun nilai fundraise dari IPO. Jadi kami berharap tren ini terus berlanjut. Kami juga optimis dengan pemilu yang kondusif. Minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum di tahun 2024 kami harapkan dapat tetap terjaga. Kami menargetkan memang di tahun 2024 ini, target kami waktu kami Aeropress kemarin itu 62 perusahaan yang akan tercatat di Bursa Efek. Yang sudah mencatatkan, yang sudah mendaftar siapa? SKT ada 28 yang pasti di pipeline. Itu, okay. Tapi kita targetkan sampai akhir tahun 2024
itu sekitar 62 perusahaan tercatat. Wow. Artinya kalau dibanding dengan tahun ini perbedaannya hanya sedikit ya. Di sini sekarang sudah 77 sampai akhir tahun kira-kira kita menargetkan mungkin lebih dari 80-an perusahaannya, 80 sampai 90. Luar biasa. Baik. Kita akan jeda dulu sejenak Pak, karena habis ini kita juga pengen tahu tentang pasar saham ini bagaimana menatap Indonesia untuk tahun 2045 ya. Baik, pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.